Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak diam, Dia melihat setiap pergumulan kita. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Apakah kekuatan Tuhan berada di dalam kebaktian hari ini? Mari, sebelum kita ibadah, saya undang untuk kita berdoa untuk ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kembali Tuhan, kami berdoa dalam tangan Engkau, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar kekuatan Tuhan berada di dalam hati kami, Roh Tuhan yang hidup benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah.
terserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Oh, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya pada-Mu Tuhan kami selalu bersandar hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, mengangkat tangan Tuhan tak diam, Dia bekerja pada waktunya. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali kita di dalam acara ibadah kita, dalam ibadah online kita. Minggu lalu kita banyak belajar tentang Yesus sebagai penolong hidup kita, atau Allah sebagai penolong hidup kita. Nah, pada hari ini, kalau memang Allah sebagai penolong hidup kita, mungkin nggak ada kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian selama ini mengenal kekuatan Tuhan, Tuhan itu dari beberapa informasi yang selama ini Bapak Ibu lihat dan rasakan, saya mau tanya kembali, benarkah Tuhan punya kekuatan? Kalau memang benar Tuhan punya kekuatan, seberapa besar kekuatan itu? Dan kalau memang kekuatan Tuhan itu begitu besar, mengapa hari ini kita tidak merasakan kekuatan Tuhan? Kalau Tuhan memang ada, berarti Tuhan punya kekuatan seperti apa yang kita lihat. Bapak Ibu sekalian, pertentangan dalam cara berpikir dalam hidup kita kadang-kadang membuat kita tidak mengerti bahwa sebetulnya kekuatan Tuhan ada prosesnya. Pada saat kita mulai proses itu, maka kita bisa melihat kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu butuh suatu pengalaman yang menyebabkan kita punya proses. Nah, proses itu jadi misteri kita kan. Selama ini kita melihat Tuhan itu seperti apa yang kita lihat aja. Tuhan bisa tolong, punya kekuatan yang luar biasa, ketika bencana alam lah, atau ada mujizat dari Tuhan. Apakah itu salah satu kekuatan Tuhan? Betul. Tapi selama ini kita tidak menikmati kekuatan Tuhan itu kan. Selama ini kita hanya menonton kekuatan Tuhan itu. Atau memang dalam hidup kita kadang-kadang kita melihat, mengalami kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita ulangi lagi, apa sih bentuk kekuatan Tuhan itu sih? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kekuatan Tuhan itu sebetulnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, pada saat kita mengalami masalah besar, masalah yang tidak bisa kita mampu lakukan, apakah kita lihat ada kekuatan Tuhan?
Atau kita selama ini mengkomplain Tuhan terus? Atau selama ini kita bilang Tuhan tuh nggak ada? Nah, inilah yang saya katakan bahwa hari ini kita akan melihat bahwa kekuatan Tuhan luar biasa. Luar biasanya sebagaimana? Oleh sebab itu, bab sosial kita melihat bagaimana misteri kekuatan Tuhan itu bisa terlihat. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja sehingga kekuatan Tuhan begitu terlihat. Tentu sebelum kekuatan itu bisa kita lihat, kita akan melihat misteri ini. Ada satu proses-proses yang kita mesti lalui dalam hidup ini supaya kita bisa melihat bahwa kekuatan Tuhan lebih besar daripada kita. Dan bukan hanya itu kan bahasa umum, kekuatan Tuhan memberi kita. Tapi kita merasakan bahwa ada kekuatan Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Tapi kita harus melalui misteri proses ini. Proses ini akan kita lihat dengan luar biasa pada saat pertama. Kalau kita menghadapi antara kenyataan dan harapan itu berbeda. Nah, berapa besar kenyataan dan harapan itu berbeda? Pada saat hanya 20-30% sampai 50% mungkin belum begitu terasa. Tapi pada saat 60-70% sampai mencapai 90%, maka kita akan mengalami fase di mana kita ngeyel. Artinya tidak pernah menerima kenyataan ini. Selalu berharap bahwa kenyataan itu bukan seperti harapan. Dan berusaha harapan itu dibuat sedemikian tinggi dengan kemampuan kita. Dengan segala apa yang kita mampu kita lakukan. Tapi pada saat itu pun, saudara sekalian, sebagai bentuk sebagai bentuk pelimpahan daripada ketidakterimaan itu, sehingga kita marah. Bapak sekalian, pada saat kita marah akan terlihat di mana kemampuan kita sesungguhnya. Pada saat kita marah bukan berarti marah itu negatif. Pada saat kita marah itu kita melihat bahwa kita tidak terima kenyataan ini dan berusaha semaksimal mungkin. Pada saat kita berusaha semaksimal mungkin, Bapak Saudara sekalian, kita tetap ada yang marahnya dengan emosi, tapi ada yang marah ingin membuktikan bahwa apa yang selama ini menjadi harapan itu pasti terjadi. Bapak Saudara sekalian, itulah fase yang kita akan hadapi. Dan apakah di situ Tuhan bekerja? Tuhan tetap bekerja dalam proses ini. Tuhan punya kekuatan, tapi kekuatan Tuhan masih nol. Artinya kita masih mampu melakukan tindakan itu. Pada saat kita kondisi yang selanjutnya, kita selalu mengadakan tawar-menawar. Artinya Bapak Saudara sekalian, kenapa disebut tawar-menawar? Kita ingin mengembalikan kondisi ideal yang kita maksud. Pada saat kita ingin mengkondisikan kondisi ideal yang kita maksud, kemudian kita setel dengan keadaan sekelilingnya, bahwa apakah kondisi ideal ini yang kita maksud itu terlalu tinggi atau biasa. Ini namanya tawar-menawar. Tapi tawar-menawar yang saya maksud adalah orang itu berusaha mengembalikan yang selama ini sudah terjadi sesuai dengan harapannya. Jadi Bapak Saudara sekalian, kondisi ini di mana berkecamuk antara kemampuan diri kita sendiri, seolah-olah minta Tuhan supaya ada kekuatannya. Apakah Tuhan masih ada kekuatan di situ? Masih tidak terlihat, saya katakan. Kenapa? Karena kita ingin mengembalikan kondisi seperti yang kita maksud. Artinya, belum ada kekuatan Tuhan. Pada saat kita selalu berkata bahwa kita masih kuat, kita masih bisa melakukan yang terbaik, lakukan, saya katakan. Bukan berarti itu kita anti, Bapak Saudara. Pada zaman sekarang orang berusaha semaksimal mungkin mengutamakan kemampuan manusia. Dengan teknologi lah, dengan kemampuan-kemampuan yang bahwa kemampuan manusia itu luar biasa. Bapak Saudara sekalian, saya katakan pada hari ini bukan berarti saya anti bahwa kemampuan manusia. Tapi saya mau memberi satu pengertian bahwa di dalam kehidupan kita, apakah kita butuh Tuhan? Apakah kita butuh Tuhan sebagai yang kita maksud bahwa dia butuhkan pada saat kita membutuhkan? Tapi Bapak Saudara sekalian, bukan berarti itu yang saya maksud. Bahwa kondisi tawar-menawar ini, manusia selalu mengembalikan apa yang dia harapkan. Bukan yang Tuhan inginkan. Benturan hidup akan terjadi terus. Kejadian-kejadian itu akan terus-menerus membuat kenyataan itu terus lebih tinggi. Artinya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan terus menekan kita. Bapak Saudara sekalian, apakah kita masih sanggup menerima seperti ini? Puncaknya adalah pada saat kita mengalami depresi. Artinya saudara sekalian, tujuan hidup kita sudah tidak ada.
Kemampuan diri kita juga sudah tidak ada. Dan hati kita merasa tidak mampu melakukan. Disitulah Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat kekuatan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada di mana? Pada saat kita mengalami ketidakberdayaan. Pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Pada saat kita menerima bahwa kenyataan itu menyakitkan diri kita. Apakah menyakitkan diri kita itu adil atau enggak? Nah, Bapak Saudara sekalian, hari ini saya katakan sekali lagi. Pada saat kita mau terima Tuhan, kekuatan Tuhan bekerja pada saat kita tidak mampu. Bapak Saudara sekalian, pada saat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pada saat kita berpikir bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan sama kita, berarti Tuhan akan bekerja. Tapi bukan berarti faktor di mana kita manusia tidak melakukan sesuatu. Artinya, di saat itu timbul satu pergeseran cara berpikir bahwa sesungguhnya Tuhan itu porsinya harus lebih banyak. Pada saat Tuhan porsinya lebih banyak, akan masuk ke dalam fase yang kita ikhlas. Arti ikhlas sebetulnya apa? Kita menerima apapun yang Tuhan kasih sama kita. Apapun yang Tuhan berikan selama kehidupan kita, bukan berarti kita tidak menerima. Kita menerima dengan lapang dada. Kita menerima keadaan seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Disitulah Tuhan bekerja dengan ajaib. Disitulah kekuatan Tuhan powerful bekerja. Itulah rahasia yang saya katakan. Di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itulah Bapak Saudara, kita akan melihat bahwa kekuatan Tuhan secara paripurna, artinya secara menyeluruh, akan kita rasakan, akan kita bisa gunakan dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita mengenal bahwa hukum-hukum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik. Apakah faktor manusia ada? Ada. Yaitu apa? Berserah sama Tuhan. Berserah pada Tuhan bukan berarti kita tidak bekerja, tapi berserah kepada Tuhan artinya biarlah Tuhan yang bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kita, sambil apa yang kita kerjakan menghasilkan karya yang luar biasa. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depan ya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta. Makasih, mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama. Ya, Bapak Saudara, tadi kita melihat
suatu perbandingan yang saya katakan bahwa kekuatan Tuhan itu ada prosesnya, dan di mana Tuhan muncul dan di mana kita rasakan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada video itu terlihat dengan jelas bahwa kekuatan Tuhan itu adalah pada rasa ikhlas kita. Artinya pada saat kita berserah total sama Tuhan, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan itulah yang terbaik. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita tidak menerima konsep dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menerima apa yang Tuhan berikan sama kita. Inilah misteri hidup kita. Inilah mengapa terjadi masalah yang begitu besar. Yang orang yang pada saat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa keluar dari masalah. Tapi Bapak-Bapak sekalian, selama ini saya bandingkan banyak lebih daripada, saya nggak lihat risetnya, tapi Bapak sekalian, saya lihat kenyataan manusia hari ini mengalami sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Dan selama ini Bapak sekalian, kita tidak membayangkan itu akan terjadi kan. Nah, Bapak sekalian, itulah saat itu kita harus mengenal kekuatan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, tadi di video awal kan kita melihat bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa. Di mana pada saat di video itu diletak di awal video itu mengatakan di Brasil itu pada saat COVID datang, orang berkumpul tanpa diminta kembali kepada Tuhan dan berdoa bahwa Allah tidak pernah diam. Pada saat kapan? Pada saat kita mengakui bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, yang menjadi PR kita artinya apa? Apa yang kita mesti lakukan? Kita melihat Tuhan itu dari sisi mana pada saat kita menerima Tuhan. Seperti apa yang selama ini saudara percayai. Kita menerima Tuhan yang selama ini kita kenal dan kita lihat melalui firman Tuhan, melalui beberapa yang dianggap memberikan berkat buat kita. Itulah konsepnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, oleh sebab itu bahwa Tuhan tidak diam. Berarti ada komunikasi antara Tuhan dengan kita kan. Komunikasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Sehingga Tuhan tidak pernah diam. Nah, saudara sekalian, kalau kita udah mengenal bahwa harus dalam bentuk doa, doa yang model apa? Dan doa seperti apakah sebetulnya? Nah, saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana yang selama kita pikirkan doa itu seperti A, B, C, D, E, F. Atau doa ini yang kita bayangkan sekarang. Mari kita lihat bahwa doa sesungguhnya seperti apa. Sebelum Bapak Ibu sekalian mengenal apa yang dimaksud doa, kan kadang-kadang kita berdoa itu memohon sesuatu yang kita harapkan kan. Tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik bahwa tujuan doa itu bukan seperti apa yang seperti kita harapkan. Tapi tujuan doa itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita salah mendefinisikan tujuan doa itu sehingga kita kadang-kadang tidak sadar bahwa doa yang kita lakukan itu seolah-olah buat apa ya? Toh Tuhan itu yang sudah menentukan alam semesta ini. Toh Tuhan itu sudah menentukan arah kemananya. Dan Tuhan lebih tahu daripada kita. Kalau gitu misteri apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya katakan tujuan doa yang jelas. Yang pertama kita akan lihat bahwa tujuan doa itu bukan untuk hidup lebih mudah. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita berdoa, sebetulnya buat apa sih? Karena kita merasa lemah, minta Tuhan tolong kan? Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, buat apa kita ada sebagai manusia kan begitu kan? Ya enggak? Pada umumnya orang mengatakan bahwa kalau kita berdoa itu untuk hidup lebih mudah. Tapi di sini saya katakan kita berdoa bukan untuk hidup lebih mudah. Tapi kita bisa melewati proses itu dengan baik. Melewati proses hidup, maka itulah ada kekuatan Tuhan. Itulah doa yang sesungguhnya. Dan yang kedua, bukan untuk mendapat kekuatan ajaib. Saudara sekalian, pada saat kita sakit, pengen cepat sembuh. Pada saat kita mendapat bahaya, pengen buru-buru bahaya itu luput. Kalau bisa, sekejap mungkin. Apakah itu benar? Benar. Tapi apakah benar? Nah, Bapak sekalian perhatikan baik-baik. Bahwa kadang-kadang kita berdoa itu pengen mujizat yang terjadi. Apakah mujizat masih ada? Masih. Kapan mujizat itu akan terjadi? Bukan seperti kita berdoa supaya mendapat kekuatan ajaib. Kalau hanya kita berkata bahwa kekuatan ajaib, pada waktu bangsa Israel pun, atau orang Yahudi pun, kenapa menyalibkan Tuhan Yesus? Karena dia yakin Tuhan Yesus bisa melepaskan daripada kayu salib. Kenapa saya katakan demikian? Saat itu,
Yudas Iskariot menjual Yesus. Maksudnya apa? Dia tahu bahwa Tuhan yang dia selama ini bergaul sama Tuhan, dia mengadakan mujizat, mengadakan hal yang luar biasa. Masa untuk disalib tidak mampu keluar daripada itu? Bapak sekalian, sampai saat ini pun orang Israel mengharapkan Mesias seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, kalau kita hanya bertujuan doa itu hanya untuk kekuatan ajaib, ya mendingan kita nonton film-film hero aja. Ada kekuatan yang ajaib, bisa menolong manusia, bisa luar biasa. Waktu kecil saya melihat bagaimana Superman begitu menjadi perkasa, atau Batman, film yang manusia biasa bisa menolong yang luar biasa dengan kekuatan yang kelihatannya ajaib. Bapak Saudara sekalian, doa itu bukan mendapat kekuatan yang ajaib, tapi doa itu adalah untuk mendapat kekuatan yang ajaib dari Tuhan. Kapan akan terjadi? Itu Bapak sekalian, itu urusan Tuhan. Dan bagaimana supaya terjadi? Nah, saudara sekalian, inilah yang saya katakan. Tetapi kekuatan doa adalah untuk mengenal kekuatan Allah. Pada saat kita berdoa sungguh-sungguh, dengan benar-benar ikhlas, doa itu, doa orang benar, itu pasti membawa kemenangan yang luar biasa. Artinya apa? Untuk mengenal kekuatan Allah. Untuk mengakui bahwa Allah di atas segala-galanya. Apakah ada usaha kita? Ada. Apakah kita bekerja bersama dengan kekuatan Allah? Betul. Tapi biarlah Allah yang menentukan segala hidup kita. Itulah yang namanya berdoa, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di beberapa gereja kita selalu berdoa dimetodakan. Mau makan doanya ini, mau minum doanya ini, mau jalan doanya ini. Dan beberapa gereja-gereja yang masih menganut dogmatika yang begitu ketat, ya saya tidak sebutkan gerejanya, itulah mereka lakukan doa ini seolah-olah seperti puisi. Soalnya doa yang sesungguhnya, saya tidak mau bicara macam-macam, tapi tujuan doa adalah bukan untuk hidup lebih mudah, bukan untuk mendapat kekuatan ajaib, tapi untuk mengenal seberapa besar kekuatan Allah, untuk mengakui bahwa Allah di atas segalanya, untuk mengakui bahwa Allah memang luar biasa. Kita tahu bahwa selama ini doa itu kita minta kuasa Tuhan supaya merubah hidup kita, kan? Yang kedua, doa itu supaya ada mujizat atau sesuatu yang saya katakan mendapat kekuatan ajaib. Tapi Bapak sekalian, itu konsepnya jauh daripada apa yang kita lihat di dalam ayat ini, Bapak sekalian. Bahwa doa itu adalah untuk mengenal Allah. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-8 mengatakan pada kita dengan jelas. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam Alkitab ini berkata dengan jelas bahwa Raja Daud pada saat dia berdoa kepada Tuhan setiap pagi, inilah syair yang di ayat ke-8 dengan jelas. Tetapi Raja Daud berkat kasih setiamu. Artinya kekuatan Tuhan berupa kasih setiamu. Kapan? Dia mengakui bahwa kasih setia Tuhan selalu mendampingi hidupnya dia. Pada saat kapan? Pada saat dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala kehidupan menjadi berubah. Tuhanlah yang mengubah hidupnya. Dan kemudian, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Jadi kalau mengakui bahwa Tuhan itu ada kekuatan yang luar biasa, oleh sebab itu, kenapa Daud masuk ke rumah Tuhan? Ya pada saat dia memimpin bangsa Israel, dia selalu buat replika bait Allah kecil atau tabut perjanjian. Itulah Bapak sekalian, dia akan masuk ke rumah. Dan ada satu lagu mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, bukan tetap setia pada Tuhan. Jadi artinya Bapak sekalian, bahwa yang diminta oleh Daud pada saat dia berdoa kepada Tuhan adalah sikap hatinya dia percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang luar biasa akan mendampingi hidupnya. Apa yang kita mesti lakukan? Kita harus lakukan bahwa
kita harus menyembah sujud kepada Tuhan, artinya kita mengakui kalau kita kenal Tuhan dengan baik, itulah doa kita yang luar biasa. Jadi kita berdoa bukan untuk sesuatu apa yang kita mau, tapi kita berdoa dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Ya ini, saudara sekalian. Jelaskan, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Artinya, pada saat dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasakan kekuatan Tuhan, dan merasakan perubahan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Oleh sebab itu hidupnya luar biasa. Oleh sebab itu hidupnya, dia adalah raja terbesar di zamannya. Dan di Alkitab pun dengan jelas, Daud dinyatakan sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa urapan Tuhan datang dalam kehidupan Daud? Karena Daud senantiasa menghargai Tuhan. Karena Daud senantiasa mengharapkan hadirat Tuhan. Bagaimana? Dia selalu menyanyikan, dia selalu berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Dan Bapak Saudara sekalian, yang terpenting adalah di dalam kata terakhir ini, dengan takut akan Engkau. Di zaman sekarang Bapak Saudara sekalian, orang tidak mengharapkan kekuatan Tuhan. Bahkan kalau bisa Tuhan itu disingkirkan. Dengan apa? Karena tidak takut akan Tuhan. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden, ada dua roh yang hilang, yaitu roh takut akan Tuhan dan roh Tuhan meninggalkan dirinya. Pertama, roh takut akan Tuhan sehingga hilang di situ. Kemudian roh Tuhan tidak berada di situ. Nah, itulah Bapak sekalian, kenapa kita tidak mengenal kekuatan Tuhan? Mengapa kita tidak mengambil kekuatan dari Tuhan? Dan mengapa kita tidak pernah kelihatannya Tuhan menolong kita? Itulah rahasia saya katakan. Mengapa kita tidak mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan, lakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa. Artinya apa Bapak Saudara sekalian? Pada saat kita tidak berdaya, bukan berarti akhir segala-galanya hidup kita. Tapi pada saat kita tidak berdaya, bukan tanpa usaha, sehingga kita menerima kekuatan dari Tuhan. Makanya ada lagu, kekuatan di hidupku. Itu artinya apa? Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan kekuatan dari Tuhan. Selama ini kita kan selalu, oh ya, saya minta kekuatan Tuhan. Kalau kata minta dari kekuatan Tuhan, apakah saudara sudah mengenal Tuhan dengan baik? Oleh sebab itu, supaya saudara dengan saya mengenal Tuhan dengan baik, makanya kekuatan Tuhan akan muncul. Ya kita berdoa kepada Tuhan. Dan doanya gimana? Bukan minta sesuatu yang ajaib terjadi. Apakah kalau kita minta sesuatu ajaib terjadi pasti terjadi? Tidak. Tapi kalau kita minta Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah keajaiban muncul. Karena pada saat itu kehendak Tuhan melebihi dari kehidupan kita. Itulah rahasia hidup kita. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, kalau kita mau melihat sesuatu yang luar biasa, mari kita lihat Tuhan dan bagaimana kita belajar bahwa Tuhan seperti apa dan bagaimana Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang saya bisa sampaikan, bahwa Tuhan punya kekuatan dan kekuatan akan muncul dalam kehidupannya. Kalau dalam ayat 8 itu dengan jelas Daud menjelaskan secara terperinci walaupun dengan satu frase atau satu kumpulan kalimat saja. Itulah yang saya bisa katakan bahwa Tuhan punya kekuatan. Amin. Mari tiba saatnya kita akan memulai ibadah perjamuan suci ini. Jadi kita memulai dengan menyanyikan lagu Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan
Kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa pada saat kami memulai ibadah perjamuan suci ini Tuhan. Pimpin dan berkati Tuhan, biarlah roti dan anggur ini bukan roti dan anggur biasa, melainkan roti melambangkan tubuh jasmani Engkau, dan anggur melambangkan darah Engkau yang tercurah dengan luar biasa. Biarlah hari ini Tuhan adalah perlambangan kami menerima kuasa daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu sekalian mempersiapkan roti dan anggur ini, dan kita siap untuk mengangkat roti ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu roti ini adalah melambangkan tubuh jasmani Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang sudah tercabik-cabik di kayu salib. Dan ini menjadi perlambangan hidup kita, bagaimana kuasa daripada tubuh jasmani Tuhan Yesus yang diberikan buat kehidupan kami. Dengarkan firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan kuasa tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa Engkau telah memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Tidak ada roh-roh kegelapan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghidupi kami, tapi kekuatan Engkau yang memberikan kehidupan yang luar biasa. Mari sama-sama kita angkat anggur ini. Anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus yang sudah dicurahkan buat kehidupan kita. Biarlah ini menjadi peringatan hidup kami, dan kita juga di tempat ini. Dengar Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan sama kita, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau telah mencukupi hidup kami dengan makan, minum, pakai. Engkau telah mencukupi kami Tuhan dengan segala yang sudah ada daripada tubuh kami. Darah Engkau juga telah menghidupkan kehidupan buat kami Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Dan tidak ada kuasa santet, tidak ada kuasa gelap, tidak ada kuasa-kuasa kekhawatiran, roh ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kuasa Engkau menyembuhkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah ini, dan kami mengundang biarlah kita berdoa bersama-sama, kita mendapat berkat dari firman Tuhan, dari video-video yang saudara lihat, dan biarlah Tuhan bekerja dengan ajaib. Mari kita berdoa. Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau, dan diberkatilah bakul nasi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.